Sebelum ibadah, mari saat teduh sejenak. Shalom teman-teman. Apa kabar? Aku harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Mengingat kita sudah memasuki masa prapaskah kelima, sungguh bersyukur dan bersuka cita karena pada minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk melayani dan beribadah bersama-sama. Tema ibadah pada hari ini adalah My Father. Kira-kira ayah atau bapakku yang seperti apakah yang dimaksud dari tema kita pada hari ini? Untuk membuka ibadah kita, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu KJ3, Kami Puji dengan Riang. Sebelum memulai kebaktian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menuntun kami, menghibur kami melalui Roh Kudus, kami mengucapkan syukur di mana Engkau mempertemukan kami di dalam kebaktian pada hari ini. Tentu posisi kami berada berbeda-beda satu dengan yang lain, dan kami dihubungkan dengan media elektronik melalui aplikasi Zoom. Kami percaya Engkau di dalam Roh Kudus tetap mempersatukan kami, dan di mana kami beribadah, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami nanti akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga masih mau memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian, lewat pujian. Kami percaya Engkau akan terus bersama-sama dengan kami, sehingga peribadahan ini boleh berjalan dengan baik dan kami diberkati olehnya. Dan lebih daripada itu, kami pun juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita seringkali mengabaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita juga masih menyimpan dendam atau amarah kepada sesama kita. Mungkin kita bertindak semaunya dan tanpa sadar sudah menyakiti hati keluarga, teman, bahkan mungkin menyakiti hati Tuhan. Mari dengan rendah hati kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya dengan menyanyikan lagu PKJ 37, Bila Kurenungkan Dosaku.
Aku ajak teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi. Tuhan, kami mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami, yang disengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami tak henti-henti untuk memohon pengampunan dari-Mu saja, karena hanya Engkau yang tahu pribadi kami lebih dalam dari siapapun. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Verse of the week pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali mengenai relasi kita dengan Allah sebagai Bapa kita, melalui tema My Father, yang akan dilayani oleh Pendeta Nathaniel Saleki dari GKI Taman Cibunut. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, aku mau mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati dan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang berkarya di dalam Roh Kudus, yang membimbing dan menyertai kami bersyukur Engkau mempersatukan kami dalam peribadahan ini. Sekarang tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami memperoleh pengertian ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau juga menuntun kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik saja, tetapi justru menjadi pelaku firman. Kami dapat membuahkan karya-karya yang baik sehingga mendatangkan berkat bagi sesama kami melalui firman Tuhan yang kami pelihara ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kami serahkan waktu dan kesempatan di mana kami akan mendengarkan firman-Mu ini, supaya kami tidak terlewatkan firman Tuhan dari pendengaran kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan muda, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 12 sampai 17.
Roma 8 ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Selamat sore, rekan-rekan muda. Perkenalkan, saya Pendeta Nathaniel Valentino dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Menyenangkan sekali ya bisa berjumpa dengan rekan-rekan muda di tengah situasi yang di mana kita ini terpisah jarak karena Bandung dan Depok itu lumayan jauh ya. Tetapi karena ada aplikasi Zoom kita jadi bisa lebih dekat ya. Jadi kita yang jauh ini bisa ketemu, kita bisa berjumpa ya, sekalipun memang ada plus minusnya ya. Karena biasanya ketemu langsung itu auranya lebih berbeda ya. Hype-nya lebih berbeda. Kalau sekarang bertemu juga, tetapi memang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita rasakan kalau ketemu langsung, kira-kira begitu. Tapi nggak apa-apa, ini adalah kali pertama saya berjumpa dengan rekan-rekan muda dari GKI Depok. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu langsung ya, kita bisa lebih banyak ngobrol, kita lebih banyak berinteraksi, dan mungkin juga menyusun rencana-rencana pelayanan yang hebat untuk anak-anak muda. Oke, hari ini saya diberikan sebuah tema yang berjudul My Father atau ayahku, atau kalau Alkitab itu seringkali menggunakan kata Bapa. Ya, nah kata Bapa ini seringkali digunakan bermacam-macam. Bisa digunakan untuk menunjuk kepada ayah kandung kita, bisa menunjuk kepada orang lain laki-laki yang usianya lebih tua dibandingkan kita, bisa juga menunjuk kepada Sang Pencipta atau Allah. Ya, nah ini jadi kata Bapa ini sebetulnya adalah kata yang cukup banyak digunakan oleh para penulis kitab suci untuk menunjuk hal-hal yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kata Bapa ini atau di dalam bahasa Yunani untuk Alkitab Perjanjian Baru itu biasanya disebutnya pater. Itu sebenarnya mau menunjukkan posisi seseorang yang memiliki status yang terhormat, yang daripadanya kita mengandalkan hidup kita, yang daripadanya kita dimiliki olehnya, dan daripadanya kita belajar banyak hal. Ya, jadi sosok Bapa itu dari kata Bapa, terminologi pater atau Bapa itu mau menunjukkan kepada hal-hal tersebut. Jadi kewibawaan, ya, pelajaran yang kepadanya dia adalah yang memiliki kita, dan kepadanya kita berlindung dan kita diasuh olehnya. Nah, jadi Bapak itu menunjukkan suatu kekuatan yang besar yang menaungi kita, yang tanpanya kita tidak bisa hidup, kira-kira begitu. Ya, ini kata Bapak itu sebetulnya mau menuju ke arah sana. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Sang Bapa ya, yang menjadi topik kita pada hari ini, pernah nggak kamu bertanya-tanya ya? Pernah nggak kamu atau ditanya deh sama teman-teman muda yang lain, kenapa sih kok
Tuhan Yesus itu disebut anak Allah. Allah itu emang punya anak. Waktu saya di SMA, saya sekolahnya di negeri, itu saya pernah ditanya tuh sama teman saya yang beragama Muslim, kamu percaya sama ini ya, Allah yang punya anak ya? Gimana sih, tolong jelasin dong, masa Allah punya anak? Anaknya Yesus lagi. Terus siapa dong istrinya? Ya. Nah, saat itu saya nggak bisa ngejawab gitu, karena memang perlu diakui pemahaman iman saya tentang ajaran kekristenan tidak terlalu mantap, ya. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu pendorong bagi saya untuk belajar teologi secara mandiri dan kemudian masuk ke sekolah teologi, sehingga saya punya kemampuan untuk bisa menjawab dan juga bisa membekali teman-teman saya yang juga pernah berada di dalam posisi yang membingungkan seperti itu, supaya mereka juga punya jawaban ketika mereka ditanya imannya. Kenapa kau percaya pada Yesus? Siapakah Yesus? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Nah, kalau kita melihat Alkitab, kenapa sih kok Yesus disebut sebagai anak Allah? Sebetulnya sebutan anak Allah yang disematkan kepada Yesus itu adalah suatu gelar atau suatu apa ya namanya, ownership atau penghormatan, ya, yang diberikan kepada Yesus untuk menunjukkan kedekatannya, keeratannya dengan Bapanya, yang kemudian kita kenal nanti dalam formulasi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian itulah yang menjadi dasar dari pemikiran kenapa kok Yesus disebut sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan artinya Allah itu ada sebuah aktivitas biologis di dalamnya, tidak, tetapi hendak menunjukkan kesatuannya dengan Sang Pencipta. Jadi kalau anak itu dalam istilah kita sehari-hari itu kan adalah seseorang yang diturunkan oleh orang tua, laki-laki dan perempuan yang menikah, kemudian dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak. Dan seorang anak ini kan adalah pribadi yang memiliki kombinasi, ya kan? Kombinasi kepribadian orang tuanya. Dan anak ini keluar dari bagian dari kehidupan orang tuanya, laki dan perempuan. Ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, sebetulnya hendak mengatakan hal tersebut, bahwa Yesus ini tidak jauh berbeda dengan Bapanya. Dia menyatu dengan Bapanya. Memang dia disebut Yesus, tetapi Yesus tidak begitu jauh dari Bapanya. Nah, itulah yang nanti kemudian berkembang sebagai teologi Trinitas atau Allah Tritunggal. Nah, di dalam Alkitab, sebutan anak Allah itu bukan hanya disematkan kepada Yesus saja, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, anak-anak Allah juga disematkan sebagai sebuah sebutan kepada orang-orang Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok orang-orang Kristen disebut anak-anak Allah? Ya, jawabannya karena orang-orang Kristen ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh karena itu orang-orang Kristen ini telah menjadi bagian dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kita bukan lagi menjadi sosok yang terlantar, ya. Kita menjadi pribadi yang tak bertuan, pribadi yang tak dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika seseorang mengaku percaya dengan mulutnya, aku percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah statusnya diubah menjadi anak Allah. Dan bukan hanya pengakuan, ya. Kalau di dalam kehidupan gereja secara ritualistik, pengakuan itu ditandai dengan kesediaan dibaptis dengan menggunakan air. Di mana air itulah yang nanti akan meriset kehidupan kita. Yang kotor menjadi bersih, kan itu simbolnya, ya. Yang kehidupan manusia lama menjadi kehidupan manusia baru yang berorientasi kepada Kristus, yang terarah kepada Kristus, yang dimiliki oleh Kristus hidup kita ini. Kalau kita belum dibaptis, hidup kita ini melanglang buana, belum ada pemiliknya. Tetapi Tuhan tetap membimbing kita, mengingatkan kita, ya. Kita tidak ditelantarkan, tetap diingatkan melalui Roh Kudusnya. Tetapi kita ini belum ada pemiliknya, kira-kira begitu. Nah, ya. Dan baptisan itu menegaskan karena menjadi tanda bahwa saya ini udah ada pemiliknya loh. Saya ini sudah menjadi anak Allah.
Saya sudah dibaptis, saya sudah anak Allah, saya menjadi milik Kristus. Dan ketika saya menjadi milik Kristus, apa artinya itu? Artinya saya ini adalah sosok yang sebetulnya dalam kehidupan kita itu kita ini menggambarkan gambaran Allah itu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi penjelasan lebih lanjut ya. Apa artinya menjadi anak-anak Allah itu bagi orang Kristen? Apakah cukup hendak mengatakan bahwa kita ini adalah milik Kristus saja? Ya, bukan hanya itu ya. Jadi ketika seseorang menjadi anak-anak Allah, artinya kita ini menjadi brand ambasadornya Allah. Oh, ini keren ya, kalau zaman sekarang kan brand ambassador. Jadi kalau brand ambassador itu kan kita ini adalah seorang pengiklan produk. Lihat loh, gue lagi nge-review misalnya susu kesehatan, gue lagi nge-review produk kecantikan, gue lagi nge-review alat elektronik. Nah, kita lah yang menjadi brand ambassador dari suatu produk itu. Ketika kita disebut anak-anak Allah, maka kitalah brand ambasadornya Allah. Maka kitalah bintang iklan untuk Allah. Kitalah yang mempromosikan siapakah Allah itu. Kenapa kok kita? Ya kamu adalah anaknya. Biasanya gini, kalau seorang anak gitu ya melakukan tindakan yang merugikan orang lain di tengah usianya yang masih muda dan di bawah pengawasan orang tuanya, ketika anak itu nakal misalnya, siapa yang akan dilihat? Yang dilihat adalah bukan anak itu sendiri, tapi yang dilihat adalah orang tuanya. Bagaimanakah orang tuanya membimbing dia? Siapakah orang tuanya? Seperti apa orang tuanya? Jadi kalau anaknya nakal, maka sudah diketahui bahwa cara asuh orang tuanya itu tidak benar. Orang tuanya itu tidak patut untuk dijadikan teladan. Tapi sebaliknya, kalau sang anak itu berbudi luhur, sopan santun, dia bisa menjadi juru damai, dia menjadi berkat untuk sesamanya, dia menginspirasi orang lain, menggerakkan orang lain, belajar tentang pengampunan, orang lain juga akan melihat, oh siapa orang tuanya? Dilihat, oh orang tuanya. Oh dialah yang selalu mengajarkan tentang sopan santun, menghormati, pengampunan, kerja keras, dan seterusnya. Itulah yang sebetulnya mau disebutkan oleh Tuhan ketika kita disebut anak-anak Allah. Ada suatu tugas, ada suatu misi di mana kita dipanggil untuk menjadi bintang iklannya Allah, untuk menjadi brand ambasadornya Allah. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Martin Luther, seorang reformator di abad 16, tentu kamu pernah mendengar nama ini ya. Dia pernah mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Luther Works. Nah, di dalam bukunya itu dia mengatakan begini. In the good we do, we are just little Christ to each other. Di tengah pekerjaan baik sehari-hari kita yang kita lakukan, kita ini hanyalah Kristus kecil. Jadi Luther itu mau mengatakan, hey, kamu itu Kristus kecil. Nah, jadi anak Allah sama dengan brand ambassador, sama dengan little Christ. Kita ini Kristus kecil. Kita kan tahu ya, Kristus secara tubuh, secara fisik sudah terangkat ke sorga. Oleh karena itu, gambaran fisikal Yesus, gambaran fisik Yesus kemudian terwakilkan oleh kita sebagai anak-anaknya. Maka sekaranglah kita yang disebut sebagai little Christ. Kita bukan Kristus. Kristus tetap Yesus. Kita adalah little Christ. Kita aja kecil. Hanya bagian terkecil yang adalah gambaran Kristus di muka bumi ini. Oleh karena itu ketika orang lain berurusan sama kita, sebetulnya kita harus memposisikan diri sebagai Kristus. Kalau menurut Charles Sheldon, dia itu adalah seorang penulis buku ya, berjudul In His Step, What Would Jesus Do? Dia itu mengatakan di sana seperti ini. Kalau kita mau memposisikan diri kita sebagai anak Allah, sebagai little Christ, maka coba berpura-puralah menjadi seakan-akan kamu itu Yesus ketika menghadapi suatu peristiwa. Tanyakanlah kepada dirimu, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Contohnya begini, ketika kamu melihat ada orang lanjut usia mau menyeberang tapi dia kesulitan untuk menyeberang gitu ya. Posisikan dirimu. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ketika Yesus melihat ada seorang wanita lanjut usia mau menyeberang jalan? Atau ketika kamu ada di KRL, ada di kereta,
kamu melihat ada seorang yang duduk di kursi prioritas dan di depannya ada orang yang harusnya duduk di situ dan dia adalah seorang prioritas. Maka apa yang akan Yesus lakukan kira-kira? Kamu bertanya dalam dirimu, what would Jesus do? I'm a little Christ. What would Jesus do? Aku adalah Kristus kecil. Apa yang harus kulakukan? Nah, anak Allah itu seperti itu. Anak Allah itu memposisikan dirinya seperti Kristus. Jadi apa artinya? Kita itu coba melihat segala sesuatu seperti Yesus melihat. Kita itu coba untuk mendengar seperti Kristus mendengar. Kita itu mau berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Kita itu mau bertindak seperti Yesus bertindak. Kita itu mau merasa perasaan orang lain seperti Yesus merasakan. Dan kita itu mau berpikir seperti Yesus. Kita itu mau berpikir sama seperti Yesus berpikir. Nah, ini luar biasa ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa sampai titik keintiman seperti itu. Bisa merasakan seperti Yesus rasakan. Bisa memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Bisa mendengar seperti Yesus mendengar. Cara satu-satunya adalah kita harus membangun kedekatan dengan Allah. Kita harus membangun kedekatan dengan Tuhan Yesus. Kalau Alkitab seringkali menggambarkan relasi antara manusia dengan Allah itu seperti relasi anak dan ayah atau anak dan bapak, anak dan orang tua. Nah, kenapa kok disebutnya bapak? Kenapa bukan ibu aja? Karena kan biasanya kalau anak-anak nih ya. Nah, saya ini saya ini sudah jadi ayah. Saya punya anak berusia 2,5 tahun. Dan saya melihat dari sejak kecilnya, anak laki-laki saya itu, namanya Gamaliel, dia itu sangat dekat dengan ibunya. Kenapa? Ya memang karena dari newborn-nya, dari sejak lahirnya, itu memang disusuin sama mamanya. Ya, digendong sama papanya, iya. Tapi justru lebih intim sama mamanya. Karena memang ya dari mamanya lah kehangatan itu dia rasakan. Nah, harusnya kan digambarkan ibu aja ya di dalam Alkitab. Ya kok kenapa kok bapak? Wah, ini apa yang terjadi dengan Alkitab kita? Ini sangat bias gender. Enggak. Alkitab kita disusun, perlu kita pahami ya, Alkitab kita itu disusun di tengah konteks masyarakat yang patriarkal. Jadi artinya laki-laki itu sebagai pusat dari kehidupan bermasyarakat. Dan kita tidak bisa mempersalahkan konteks karena memang konteksnya seperti itu. Kalau di masa sekarang konteksnya kan sudah berbeda, sudah berubah, ya. Di mana perempuan itu dipandang setara dengan laki-laki. Tetapi dalam konteks patriarkal gitu ya, di mana laki-laki menjadi pusat dari peradaban, maka yang perlu menjadi sorotan bukanlah kenapa laki-laki, kenapa bukan perempuan, bukan di situ. Tapi apa yang mau ditekankan oleh Alkitab ketika dia menggambarkan relasi antara anak dengan orang tua yang pada saat itu digambarkan dengan bapak. Apa yang mau dicapai, apa yang mau dilihat oleh, apa yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Nah, pesannya adalah soal relasi, ya, kualitas relasi kita dengan orang tua, kualitas relasi kita dengan Allah haruslah sama dengan relasi kita dengan orang tua kita. Jadi itu sebenarnya mau menunjukkan soal seperti perumpamaan. Perumpamaan itu kan sesuatu yang biasa di tengah masyarakat dipakai untuk pengajaran sehingga orang-orang ngerti apa yang mau disampaikan. Nah, itulah yang Alkitab. Konteks masyarakat pada saat itu digunakan untuk mengatakan beginilah harusnya kamu berelasi dengan Allah. Karena kan orang bertanya-tanya gimana sih berelasi dengan Allah itu? Apakah harus melalui ritualistik? Apakah aku harus memandangnya seperti seorang raja di mana kalau aku datang aku sujud-sujud nyembah kepadanya? Apakah aku harus datang kepadanya seperti aku datang kepada seorang imam? Harus dengan sopan santun, harus dengan kebersihan tubuh, tidak ada hal-hal najis. Seperti apakah dia? Nah, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, baiklah, tidak apa-apa kamu memandang Allah seperti itu. Tapi aku mau mengajarkan satu hal, yaitu di mana kamu memandang Allah sebagai Bapa. Kamu melihat Allah seperti kamu memandang orang tua. Artinya apa? Kalau kita memandang Allah sebagai raja, akan ada gap, ada jarak.
ada rasa sungkan. Kalau kita memandang Allah sebagai sahabat, juga sama. Kayak ada jarak, ada rasa sungkan. Tapi kalau kita memandang Allah sebagai Bapa, itu mau mengatakan bahwa kamu itu dekat banget loh sama dia. Enggak terpisahkan. Kalau sahabat, itu masih ada gapnya. Enggak ada ikatan darahnya. Tapi kalau Bapa, itu ada ikatan darahnya. Sehingga kita bisa tahu ya bedanya ya antara relasi persahabatan sama relasi politis. Kalau relasi politis itu seperti kita dengan orang berjabatan lah ya. Nah, akan terasa sekali bedanya. Relasi kita dengan Bapa itu akan terasa sekali bedanya. Nah, kalau kita mau tanya ya, seperti apa sih image Bapa di dalam Alkitab? Seperti apa sih image Allah di dalam Alkitab? Image ayah di dalam Alkitab dalam hal menunjukkan tentang gambar Allah ya, gambar Kristus ya. Nah, kita perlu akui bahwa kita ini punya kelemahan ya untuk mendefinisikan siapakah Allah itu ya menurut bagaimanakah gambaran Allah itu. Menurut seorang teolog bernama Rudolf Otto, dia pernah mengatakan begini, God is a mysterium tremendum et fascinasum. Jadi dia mau mengatakan bahwa Allah itu misteri, nggak bisa didefinisikan. Ketika kamu bisa mendefinisikan sesuatu, maka sesuatu itu bukanlah Allah. Ketika kamu berusaha mendeskripsikan seperti apakah Allah itu dalam poin-poin, ya, dengan menggunakan akal budimu, maka Allah hanya sejauh akal budimu itu, Allah hanya sejauh deskripsi-deskripsi yang kamu pahami di dalam akal budimu itu. Allah sebetulnya tidak bisa terdeskripsikan, Allah itu tidak bisa dibatasi hanya dengan kata-kata atau deskripsi akal budi kita. Nah, tetapi sekalipun demikian ada yang menarik, ya, ada yang menarik. Sekalipun kita manusia ini penuh dengan keterbatasan untuk melihat seperti apakah Allah itu, Alkitab membantu kita untuk membawa gambaran Allah itu sebagai Bapa. Dan kalau kita mau lihat gambaran Allah sebagai Bapa, sebetulnya kita bisa lihat dalam diri Yesus sendiri. Karena Yesus kan pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita melihat Sang Bapa. Kita melihat Allah Sang Pencipta. Ketika kita melihat Yesus, maka kita tahu seperti apakah Allah. Nah, kita tinggal baca aja di dalam Alkitab. Seperti apa dan bagaimanakah Yesus hidup. Kalau kita lihat ya, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, nah, ini juga yang menjadi gambaran bagaimana Bapa dalam iman orang Kristen. Kalau kita lihat Yesus, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah sosok yang rela berkorban demi keselamatan orang yang dikasihinya. Rela berkorban. Dan apa yang dikorbankan? Nyawanya. Sama seperti orang tua kita. Kalau orang tua kita sayang sama kita, dia mengorbankan apapun yang menjadi miliknya sendiri. Kalau hari ini dia kerja, dapat duit cuma 50.000, 50.000-nya dibeliin makanan buat anaknya bisa makan. Dia nggak makan, nggak apa-apa. Pengorbanan. Gitu ya. Waktu, tenaga, semuanya itu diberikan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Itu juga yang menggambarkan gambaran Sang Bapa itu seperti itu. Sosok yang rela berkorban, mengorbankan apapun, ya, paling terbaik di dalam dirinya hanya untuk orang yang dikasihinya. Siapa? Kita. Kalau kamu baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tunggal. Anaknya yang tunggal. Tunggal itu satu-satunya, nggak ada duanya, cuma satu. Anggaplah gini, kamu cuma punya hal yang terbaik dalam diri kamu, misalnya kamu punya laptop, kamu cuma punya satu laptop terbaik kamu ya. Misalnya kamu punyanya MacBook misalnya. Oh, itu kan keren banget ya, mahal lagi. Ya. Kamu cuma punya satu, itu modal kamu usaha, kamu benar-benar mengandalkan hidupmu di situ, kamu kerja cari uang dengan menggunakan laptop itu. Itu tiba-tiba ada orang lain yang kamu lihat mereka sangat membutuhkan laptop dan kamu harus memberikan laptop itu. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kita akan pertimbangkan, jangan laptop gue deh, nanti gue cariin pinjaman. Kita hanya punya satu. Kalau Yesus berada di posisi itu, dia akan memberikannya. Nah, itulah yang kita lihat dari gambaran Sang Bapa melalui Yesus. Dia itu mau memberikan yang terbaik dalam dirinya yang sekalipun hanya satu-satunya. Dikasih.
Jadi ini karakteristiknya nih, ya, mau berkorban, memberikan yang terbaik, bahkan yang terbaik hanya satu-satunya dia berikan juga. Untuk siapa? Untuk kita, anaknya. Luar biasa. Nah, kita juga bisa melihat gambaran Bapa di dalam diri Yesus, di mana Yesus itu tidak menghakimi. Ya. Jadi relasi anak dan orang tua itu adalah relasi yang tidak menghakimi harusnya. Ya. Ayah tidak menghakimi anaknya, anaknya tidak menghakimi orang tuanya. Orang tua nggak becus lu, gitu ya. Cuman pengen anaknya ini itu ya, gitu ya. Nah, Allah, ya, Sang Bapa di dalam Yesus, melalui Yesus, itu diperkenalkan bahwa dia itu sosok yang tidak menghakimi. Sosoknya bisa kita lihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus berhadapan dengan perempuan berzina, mau dilemparin batu sama masyarakat. Tuhan Yesus mengatakan apa? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ayo lemparin dia pertama kali sama batu. Enggak ada yang lempar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa kepada perempuan itu? Jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pergilah. Enggak menghakimi. Padahal Yesus enggak berdosa. Yesus bisa dan berhak dia melempar dari antara orang-orang itu. Karena dia enggak berdosa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Betapa Yesus tidak menjadi hakim atas orang berdosa. Dan itulah Sang Bapa yang kita kenal. Kemudian Yesus juga tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus bergaul dengan siapa saja. Ia makan dengan pemungut cukai, ia makan dengan orang-orang yang itu ya disebutnya para penjara. Gitu ya. Yesus bergaul dengan mereka semua. Sampai-sampai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu bilang, lu itu tuh gaul sama orang-orang berdosa, kamu gak ikutan najis kamu. Gitu. Itu sangat jauh dari tradisi Yahudi kita. Tradisi Yahudi itu adalah memelihara kekudusan. Kamu jangan deket-deket sama dia. Tapi Yesus gaul sama orang berdosa. Kenapa? Karena dia tahu domba yang tersesat hanya bisa diselamatkan kalau kita mencarinya. Kalau kita berada di sana, merangkulnya. Dan di saat itulah mereka baru merasakan keselamatan. Siapa sih yang butuh tabib? Ya orang-orang sakit. Siapa yang butuh penunjuk jalan? Hanya orang yang tersesat. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi dia itu tidak mau membiarkan kita tuh tersesat begitu jauhnya. Dan dia itu mau untuk datang kepada kita. Itu Sang Bapa. Sang Bapa itu seperti itu. Kita ini bisa kemana-mana melalang buana, tapi matanya itu terus mengikuti kita, ngingetin kita, nuntun kita supaya balik ke jalan yang benar. Masih ingat kisah anak yang hilang? Itulah yang dilakukan oleh Sang Bapa. Masih ingat kisah dirham yang hilang? Kisah tentang gembala yang itu Sang Bapa itu seperti itu. Luar biasa ya. Nah, kemudian Yesus itu adalah sosok yang tidak menggunakan kekerasan. Kalau kita lihat bapak-bapak zaman sekarang ya, mungkin ya kalau zaman dulu saya masih mengalami di mana ayah saya itu mendidik saya dengan sangat keras, enggak ragu gitu ya untuk menggunakan alat-alat untuk memukul gitu ya, untuk menghukum. Nah, itu berbeda dengan bapak-bapak zaman kolonial begitu ya, zaman sekarang juga barangkali begitu mungkin masih ada ya. Yesus itu tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi orang-orang yang keras kepala, menghadapi orang-orang yang ngeyelen, nggak mau ngedengar, dikasih tahu yang benar nggak mau nurut. Yesus itu tidak seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika dia di Taman Getsemani, dia kan dijemput tuh sama pasukan pengawal Bait Allah, mau ditangkap. Kemudian ada salah satu muridnya melakukan perlawanan dengan memotong salah satu telinga dari pengawal itu. Kemudian Yesus mengatakan kepada muridnya, "Hei, sangkamu aku ini nggak bisa manggil 12 pasukan malaikat untuk membela aku di sini? Hah? Bisa, tapi aku nggak mau melakukannya." Nah, kira-kira begitu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kamu bisa baca di dalam Alkitab, di dalam Injil. Ya. Kemudian Yesus ambil kupingnya yang jatuh, Tuhan Yesus pulihkan. Nggak mau menggunakan kekerasan, sekalipun dia bisa. Nah, inilah yang menjadi gambaran Sang Bapa yang yang perlu kita lihat bahwa dia itu anti kekerasan, dia itu mau mencari kalau kita tersesat, ya. Dia itu tidak menghakimi, dia itu mau memberikan apa yang terbaik dari dirinya untuk kita. Nah, itu gambaran Allah yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan hanya itu, masih banyak lagi. Misalnya
sosok Bapa yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Itu bisa dilihat dari gambaran Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Lalu juga gambaran Allah yang selalu menghindarkan kita dari segala mara bahaya. Gambaran Yesus di mana Yesus bermujizat menjauhkan dirinya, menaklukkan badai. Ya, kan itu mengancam kehidupan, mengancam nyawa kita, dilindungi kita, ditaklukkan badai itu sehingga kita selamat. Nah, itu gambaran Sang Bapa yang diimani oleh kita melalui Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau Bapa sendiri, our Father, di dalam kehidupan kita udah sangat baiknya, dan itu bisa kita lihat dari Yesus Kristus, Sang Anak Allah sejati, kira-kira apa yang perlu menjadi tanggung jawab kita kepada Sang Bapa yang baik itu? Kalau orang Yahudi punya ayah, anak Yahudi ya, punya ayah, maka ketika seorang anak Yahudi ini sudah tumbuh dewasa dan mandiri, sudah bisa bekerja, dan sudah menerima warisan dari orang tuanya, maka tanggung jawab yang harus diberikan oleh orang Yahudi, anak Yahudi kepada orang tuanya adalah membiayai biaya hidupnya sampai meninggal dunia. Makanya ada ayat di dalam Alkitab ya yang tertulis begini, kamu mau ikut aku enggak? Kata Yesus. Jangan dulu deh, aku mau nguburin bapakku. Nah, itu sebetulnya bagian dari tradisi Yahudi. Bagian dari hukum Yahudi. Seorang anak berkewajiban untuk mengasuh orang tuanya sampai kematiannya. Nah, kalau orang-orang atau anak-anak Yahudi ini mempunyai tanggung jawab seperti itu kepada orang tua mereka, pertanyaannya adalah kalau kita ini sekarang disebut sebagai anak-anak Allah, apa sih tanggung jawab kita kepada Sang Bapa? Apa tanggung jawab kita kepada Bapa yang selalu memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga kita, memperhatikan kita? Yang gambarannya kita bisa lihat dari dalam diri Yesus sendiri. Sebenarnya Allah tidak meminta. Allah tidak mengatakan begini, kan gue udah ngasih lu, udah menjaga lu, memenuhi kebutuhan lu, gue udah ngasih yang terbaik lo buat lu. Apa yang lu kasih buat gue? Bapak itu nggak ngomong kayak gitu buat kita. Nggak sama sekali. Nggak mau. Yang dia minta itu apa? Hal yang sangat sederhana yang pastinya mudah kita lakukan. Tapi enggan untuk dijalani. Apa? Beriman. Beriman bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan beriman ini bukan perkara yang mudah sebenarnya. Ya, kalau kita lihat mudah sebenarnya. Tapi ketika dijalani sulit. Kenapa? Karena kita hidup di era di mana iman itu mudah sekali digoyahkan. Jadi sebetulnya kalau kita mencari tahu apa sih yang menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, ya sekalipun Allah tidak minta macam-macam kepada kita, tapi kita sadar diri lah. Dan sadar dirinya itu apa? Menjaga hati dan pikiran kita yang selalu terarah kepada Tuhan. Hati yang beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang bisa menggoncang keyakinan iman kita. Gitu ya. Kalau kamu pernah baca buku You Lost Me yang ditulis oleh David Kinnaman, di mana dia di sana menuliskan hasil risetnya dari Barna Group tentang kecenderungan orang-orang muda atau anak-anak muda di Amerika Serikat yang tidak mau lagi pergi ke gereja karena mereka merasa bahwa gereja itu tidak lagi relevan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa gereja ini terlalu klasik, terlalu kuno, terlalu ketinggalan zaman. Juga penelitian dari bilangan Research Center, BRC, jadi seperti Barna Group-nya Indonesia lah ya. Mereka pun juga melakukan riset, di mana risetnya ini menarik bahwa hampir 80%, hampir ya, anak-anak muda itu merasa tidak lagi senang pergi ke gereja. Mereka ini pergi ke gereja ya karena kebutuhan, bukan karena kebutuhan, karena ada faktor-faktor lain gitu ya. Misalnya ketemu teman, ya, habis gereja main game online, nongkrong. Itu faktor-faktor lain datang ke gereja. Bukan karena hati yang mencintai Tuhan. Bukan karena iman percaya yang benar-benar sungguh-sungguh, gue mau bangun kedekatan nih sama Tuhan. Enggak itu. Tapi alasan-alasan lain yang berada di luar itu. Jadi kita bisa lihat orang ke gereja datang-datang aja, tapi hatinya datang kepada Tuhan, enggak dekat sama Tuhan atau enggak. Nah, dari hasil riset ini, yang menarik juga adalah, akhir-akhir ini saya juga membaca buku tentang gerakan ateisme baru. Jadi ada 4 penunggang kuda, ya, 4 horsemen, ya, di mana ada nama-nama
penulisnya misalnya ada Hitkens gitu ya, ada siapa lagi itu. Nah itu 4 penunggang kuda itu mereka itu adalah seorang ilmuwan seorang yang aktif di bidang akademis yang kemudian mengatakan bahwa beriman itu udah nggak relevan lagi, beriman itu hanya untuk orang zaman dulu. Kita ini orang-orang modern yang otaknya sudah progresif, sudah maju, berkembang, harus up to date. Agama itu adalah urusan ketinggalan zaman. Dan buku-buku mereka itu sudah dituliskan dalam bahasa Indonesia loh, sudah diterjemahkan loh. Dan cukup banyak peminatnya, yaitu mereka-mereka dari usia muda. Nah, dari fenomena yang ada ini, mulai muncullah apa yang anak-anak muda itu sebut sebagai agnostik. Ya, agnostik itu adalah sebuah pilihan spiritualitas seseorang yang tidak mau mengorientasikan dirinya pada satu agama tertentu. Dia hanya percaya bahwa ya ada yang maha kuasa gitu ya. Tapi ya tidak Yesus juga, ya tidak Allah orang Islam juga, ya tidak sang pencipta seperti Buddhisme atau Hindu juga gitu ya. Jadi mereka punya konsepnya sendiri aja tentang yang maha penguasa itu, yang maha kuasa itu. Nah, itu ada orang yang sampai ke titik itu, dan anak-anak muda mereka merasa bahwa orang-orang beragama itu terlalu munafik. Mereka mengajarkan tentang kebenaran, tapi hidup mereka tidak mencerminkan kebenaran itu. Cukup banyak orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan politik dan untuk menghalalkan kekerasan, konflik-konflik di mana-mana. Padahal agama itu kan diambil dari Sanskerta. A yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Yang artinya beragama itu adalah tidak kacau. Hidupnya harusnya tidak kacau. Harusnya teratur. Tapi relevansinya nggak seperti itu. Orang yang beragama justru hidupnya berantakan. Malah menciptakan keonaran, perang sana-sini, saling menghakimi satu dengan yang lain. Oleh karena itu lebih baik tidak beragama saja sekalian. Atau kalaupun malu-malu untuk tidak beragama, untuk mengatakan ateis, ya agnostik aja deh. Itulah yang terjadi di tengah anak-anak muda kita. Saya pernah memimpin suatu KKR di sekolahan Kristen, BPK Penabur. Setelah mimpin KKR, bayangkan ya kalau KKR itu kan biasanya orang sampai nangis, ada pertobatan terjadi. KKR selesai, saya pulang, itu ada anak muda SMA datang kepada saya, Kak, saya bukannya nggak terkesan dengan KKR tadi, Kak. Saya merasakan sentuhan lah dalam hati saya. Tapi asal kakak tahu, saya ini adalah orang yang agnostik. Mungkin sebentar lagi ateis. Lalu saya bertanya, loh kenapa begitu? Lalu dia ceritakanlah bagaimana kehidupan keluarganya itu berantakan. Ayah dan ibunya tidak bisa menjadi contoh. Gambaran tentang sang pencipta melalui ayah dan ibunya pun turut rusak. Jadi dia melihat bahwa di rumah ini terlalu keotik, rasanya kehidupan beragama nggak kayak gini, dan rasanya Tuhan yang diperkenalkan oleh mereka selama ini tidak seperti yang mereka hidupi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi saya memilih untuk tidak beragama. Kalau sekarang sih masih agnostik, dia bilang. Lalu saya mengatakan begini sama anak muda itu. Ya tidak apa-apa kalau sekarang kamu punya pandangan seperti itu. Silahkan saja. Tetapi cobalah buka hati dan pikiran kamu lebih luas lagi. Agar kamu bisa melihat citra agama yang tidak hanya dari satu versi saja. Tetaplah buka, jangan tutup. Buka terus untuk terus belajar. Lihatlah bahwa orang-orang beragama juga hidupnya baik. Orang-orang yang beragama juga hidupnya bisa jadi berkat bagi sama mereka. Kalau kamu nonton YouTube, saya bilang gitu karena muda ini. Kalau kamu nonton YouTube, cari tentang terorisme dan agama, pasti algoritmanya akan mengarahkan kamu kepada terorisme dan agama. Ya. Akan mengarahkan kamu pada tindakan kekerasan atas nama agama. Kalau kamu mencari tentang ateisme dan agnostik, maka kamu akan direkomendasikan video-video sejenis itu. Maka yang terjadi adalah konsepsimu tentang agama akan semakin dipengaruhi oleh video-video yang kamu tonton dan algoritma yang kamu yang membentuk diri kamu sendiri oleh YouTube itu, saya bilang. Kemudian saya katakan coba deh buka sesekali tentang religion and peace, tentang agama sebagai juru damai, itu banyak sekali. Coba kamu lihat, seimbangkan literasimu,
supaya kamu bisa punya pandangan yang lebih luas lagi tentang kehidupan beragama itu. Apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan di sini itulah fenomena anak-anak muda zaman sekarang. Pemuda-pemuda di Depok yang masih mau bersekutu. Itu adalah sebuah tanda atau setidaknya secercah cahaya bahwa teman-teman di sini masih punya hati berjumpa kepada Tuhan. Berapa banyak coba anak-anak muda, anak-anak remaja yang merasa seperti kehilangan Tuhan. Mereka beragama tapi tidak bertuhan, kira-kira begitu ya, kalau mau dikatakan begitu ya. Mereka datang ibadah tapi hati mereka tidak merasakan damai sejahtera sama sekali. Bukan masalah ibadahnya yang tidak menarik, tetapi ada persoalan dengan relasi mereka dengan Tuhan. Sama dengan relasi mereka dengan orang tua mereka. Kalau mereka nggak punya relasi yang dekat sama papa, sama mama, sama orang tua mereka, dan orang tuanya pun juga tidak lihai dalam membangun komunikasi, dan juga malah terwariskan kepada anaknya, maka demikian pula lah pola komunikasi yang akan terbangun dengan Tuhan. Kalau seseorang punya relasi yang baik dengan keluarga, maka dia juga akan punya kemungkinan untuk bisa mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Yang kasihan adalah mereka yang berasal dari broken home. Mereka punya image yang buruk tentang gambaran Allah, gambaran Sang Bapa. Oleh karena itu tugas kita sebetulnya yang sudah menemukan gambaran Allah yang sejati itu, yang bisa terus cinta kepada Sang Bapa, yang terus mendampingi kita. Kitalah yang membawa mereka. Kita yang menunjukkan kepada mereka. Kita yang menuntun mereka. Kalau misalnya sekarang ini kita masih berada dalam posisi mencari ya, oh saya belum dapat nih, belum nemuin, nggak apa-apa. Cari sama-sama, jangan sendiri. Dalam persekutuan. Ya, cari dalam persekutuan bersama-sama. Karena dalam persekutuan itu kita saling koreksi, saling mengisi, muatkan, meneguhkan. Kalau cari seorang diri, siapa yang koreksi? Nggak ada. Yang koreksi diri sendiri. Ya diri sendiri yang menganggap diri kita benar, diri kita salah. Tapi kalau ada orang lain, ada perspektif yang lain, ada penyeimbang. Ya. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi nasihat iman bagi kita tentang Our Father. Dia itu baik sama kita, dan gambaran Allah yang sejati itu bisa kita lihat ya dalam diri Yesus sendiri. Dan apa sih tanggung jawab kita sebenarnya? Sekalipun Allah tidak minta, tapi kita nyadar diri, apa sih? Ya bentuknya adalah peliharalah iman sampai akhir kehidupan kita. Apapun yang terjadi, seberat apapun tantangan kita, seburuk apapun image kita tentang image yang kita lihat dari orang tua kita. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tidak seperti yang kita bayangkan, kita pikirkan, gambaran kita tentang Allah tidak pernah rusak. Ya. Nah, jadi inilah yang mau disampaikan oleh kita, oleh firman Tuhan pada hari ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Nah, sebetulnya ada langkah-langkah praktisnya. Di dalam sesi ini, di dalam renungan firman Tuhan hari ini, saya akan menyampaikan garis besarnya saja, tidak secara mendetail. Sebetulnya ada auditnya atau ada kuesionernya, sehingga kamu bisa tahu jalan mana yang paling sesuai dengan kamu ketika kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, kamu pernah baca nggak buku ini? Buku Gary Thomas, yang judulnya Sacred Pathway. Ada 9 jalan spiritual, bagaimana caranya supaya kita itu bisa semakin intim sama Tuhan. Nah, ada 9 jalan. Jalan yang pertama adalah jalan naturalis. Jalan naturalis itu adalah jalan bagi kita merasakan keintiman dengan Tuhan melalui alam dan peristiwa-peristiwa alam. Nah, jadi kita itu bisa merasakan dekat intim sama Tuhan ketika kita berada di tengah alam terbuka. Misalnya seperti sekarang nih saya ada hujan gitu ya. Ini saya bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan yang semakin intim. Nah, ada tuh orang-orang dengan karakteristik itu. Nah, kamu bisa lihat, bisa cek. Saya ini karakteristiknya naturalis atau apa ya? Nah, jalan yang kedua adalah jalan indrawi. Jalan bagi kita untuk merasakan keintiman dengan Tuhan melalui panca indera. Panca indera itu penciuman, pengecapan rasa, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Nah, jadi melalui panca indera itu kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Contohnya dengan sentuhan misalnya seperti ini. Ketika kita datang ke gereja, ada Alkitab mimbar di sana. Kita sentuh Alkitab mimbarnya. Itu kita udah merasakan perjumpaan dengan Allah yang sangat intim. Misalnya kita mencium bau dari roti perjamuan kudus misalnya. Kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah, apalagi kalau kita mengecapnya, memakannya.
kita merasakan perjumpaan dan keintiman dengan Allah. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jalan naturalis, jalan indrawi. Yang ketiga, jalan tradisionalis. Jalan tradisionalis ini adalah jalan bagi kita merasakan keintiman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan melalui ritual simbol gereja. Misalnya kalau di GKI ya, ada ibadah tuh, ya, ada orang penatua lagi bawa Alkitab tuh. Nah, di belakangnya ada pengkhotbah gitu ya. Nah, itu bagian dari ritualistik. Ketika melihat hal itu, dia tuh tergugah hatinya, merasa, oh Tuhan itu dekat banget nih, gue udah jumpa nih sama Tuhan. Ketika merasakan liturgi-liturgi yang seperti itu, ya, melalui ritual dan simbol. Ada yang keempat, yaitu jalan askese. Jalan askese adalah jalan di mana kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui keheningan dan kesederhanaan. Jadi kita meditasi, kita tenang di dalam satu ruangan. Nah, kita bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan dalam keheningan itu, dalam kesunyian, dalam kesederhanaan kita, kebersahajaan kita. Baju nggak usah merek-merek deh, selama masih dipakai dan sopan. Nah, itu dia bisa merasakan tuh perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di dalam Alkitab, contoh askese ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia suka hidup di padang gurun, gitu ya. Lalu ada jalan yang kelima, yaitu jalan aktivis. Jalan aktivis ini adalah kita merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui konfrontasi dengan isu-isu sosial. Jadi ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan, lalu kita demonstrasi, kita menuntut keadilan, kita tuh ada tuh ya orang-orang yang bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Gue itu dekat sama Tuhan ketika gue membela orang yang tertindas, ketika gue menuntut keadilan, ya, ketika gue membicarakan tentang isu-isu sosial. Nah, ada tuh, itu jalan aktivis. Nah, ada yang ketujuh, yaitu jalan antusias. Jalan antusias ini adalah mereka yang bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ketika mereka mengikuti kebaktian yang dirayakan secara meriah, misalnya pakai band begitu ya, lalu loncat-loncat, lampu berkelap-kelip begitu ya, ada semangat dari worship leadernya. Nah, itu tuh ada tuh orang yang bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat kebaktian antusias. Nah, ini disebut dengan jalan antusias. Lalu ada jalan yang ke-8, yaitu jalan kontemplatif. Jalan kontemplatif itu adalah jalan di mana kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui kehadiran mistis Allah dalam keseharian kita. Jadi contohnya begini, kita ini seorang diri, tapi saya merasa Allah itu ada di samping saya loh. Lagi ngeliat, lagi misalnya saya lagi ngetik-ngetik tugas gitu ya, ini Allah tuh ada dampingin, ikut ngetik juga. Nah, itu kontemplatif ya. Lalu ada jalan yang terakhir, yaitu jalan intelektual. Nah, jalan intelektual ini adalah saya bisa merasakan perjumpaan dan keintiman dengan Allah ketika saya bisa mendalami teks-teks Alkitab dan belajar literasi teologi. Ya, baca buku-buku teologi. Melalui diskusi, melalui PA, pendalaman Alkitab, saya bisa merasakan perjumpaan dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, jalan manakah yang menjadi karakteristikmu? Kalau jalan yang kita pilih bukanlah karakteristik kita, maka kita merasa akan semakin sulit dan jauh berjumpa dengan Allah. Kalau kita sudah mengenal karakteristik kita, misalnya, oh kayaknya saya ini adalah seorang naturalis nih. Maka ketika kamu berada di tengah alam, kamu akan merasakan kedekatan dengan Allah. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu saja yang bisa saya bagikan tentang Our Father. Semoga gambaran kita tentang Allah ya di dalam Yesus Kristus tidak berubah dan justru semakin menumbuhkan antusias, semakin Allah. Ketika relasi kita dekat dengan Allah, maka kita akan tahu apa isi hati Allah. Kita akan tahu apa yang Allah mau katakan kepada kita. Sama seperti relasi kita dengan anak kita. Saya dengan anak ya, itu kenapa dijauhkan, dia nggak ngomong, diem aja. Tapi saya tahu dia lagi ngapain. Lagi pup, lagi boker. Nggak usah dia ngomong, karena perilakunya, karena kedekatan, saya tahu apa yang dia lakukan. Dan itulah yang harusnya menjadi relasi kita dengan Bapa. Dekat dengan dia, sehingga kita tahu apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah rasakan, tanpa harus dia berkata-kata kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, rekan-rekan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Di mana pada hari ini Engkau mengingatkan kami sekali lagi agar kami membangun relasi yang intim dengan Engkau sebagai ayah kami, sebagai Bapa kami. Dan biarlah kami dengan jalan-jalan yang menjadi karakteristik kami dapat berjumpa dengan Engkau dan benar-benar merasakan keintiman dengan Engkau. Sehingga pada akhirnya kami dapat mencerminkan gambaran Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang lain dapat merasakan berkat dari kehadiran kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk GKI Depok dan khususnya untuk Komisi Pemuda, Engkaulah yang memanggil mereka semua untuk menjadi pengurus, dan biarlah Tuhan bekali mereka agar melalui karya-karya pelayanan mereka bisa menginspirasi, menggerakkan anak-anak muda, dan juga menjadi berkat bagi anak-anak muda. Kiranya anak-anak muda di GKI Depok juga dapat berakar bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka berada. Kami berdoa untuk Kota Depok, pada khususnya Engkau telah membuat gerejamu berdiri di Kota Depok ini, dan biarlah gereja kami ini dapat menjadi berkat bagi Kota Depok. Berkatilah pemimpin kota ini, berkatilah para pejabat, supaya mereka benar-benar menjunjung tinggi perdamaian, menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Depok. Biarlah kesetaraan dan juga keberagaman, keakraban di tengah kehidupan yang beragam dari suku agama, mereka tetap dapat menjaganya sehingga Kota Depok dapat terus kompak dan masyarakatnya hidup dalam kehangatan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 dan penanganannya yang sampai hari ini masih terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk kami tetap mempunyai semangat untuk menjalani hidup-hidup di tengah pandemi ini, dan dengan kesehatan dan kemampuan dari tenaga medis dan juga alat-alat medis di dalam bentuk vaksin dapat menjadi antibodi, menjadi pertahanan bagi kami untuk menghalau COVID-19. Berkatilah pemimpin kami agar juga dapat menghadapi pandemi ini, sehingga pandemi ini dapat berakhir. Juga kami setidaknya dapat mengikuti protokol yang berlaku. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan mudamu yang bergumul dengan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Engkau akan menjumpakan kami dengan pasangan hidup yang mengasihi kami, menerima kami apa adanya, yang takut akan Tuhan, yang mendukung kami dalam setiap apa yang kami kerjakan baik. Biarlah mereka yang datang itu dapat menjadi pendamping kami, dan gerakanlah kami juga untuk dapat mencari sehingga kami dapat menemukan mereka yang baik untuk mendampingi kami. Juga bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan, kami percaya Engkau juga yang akan menjaga kekudusan mereka sampai mereka mengikrarkan janji suci mereka, janji setia mereka di hadapan Tuhan dalam pernikahan kudus. Biarlah proses
menuju pernikahan itu bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Mereka semakin dikuatkan untuk dapat hidup sebagai suami istri sampai akhir kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, untuk saudara, kakak adik kami. Kami berdoa untuk kesehatan mereka semua, untuk pekerjaan mereka semua. Biarlah kami dapat hidup dalam keakraban, kami dapat yang lain, kami mau belajar, mendengarkan dan menerima. Kami mau juga saling berbagi, sehingga kami dapat menghadapi setiap persoalan bersama-sama. Akrabkanlah relasi di antara kami ya Tuhan. Dan kalaupun kami sedang terganggu relasinya, kami percaya Engkau juga akan menolong kami untuk bisa berdamai dengan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk rumah tangga yang baru, supaya keluarga yang baru ini dapat memulai dengan kasih Tuhan yang menjadi dasarnya, di mana mereka juga akan membangun kehidupan rumah tangga, menyusun kehidupan ekonomi, mengatur setiap pekerjaan-pekerjaan, pembagian tugas, dan peran-peran dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada mereka agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang baru dalam kesejahteraan. Juga untuk mereka yang bergumul dengan keturunan, mereka yang mempersiapkan diri untuk kelahiran seorang anak, untuk kelahiran anak-anak, kiranya Tuhan kuatkan kandungan mereka, khususnya bagi sang ibu, supaya anak dapat lahir dengan selamat, sehat, dan sang ibu pun selamat dalam proses persalinannya. Tuhan, kami percaya Engkau juga yang akan membekali kami melalui pendidikan yang kami tempuh, kampus, melalui sekolahan-sekolahan, di mana kami sedang menyusun skripsi dan tesis, di mana kami juga sedang mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan membimbing kami agar dalam proses pembekalan ini kami semuanya dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kami dapat membangun kehidupan jemaat kami, membangun kehidupan bangsa dan negara ini, dan membangun kehidupan di dunia ini. Kami berdoa untuk pekerjaan yang sekarang kami sedang kerjakan. Biarlah melalui pekerjaan ini, hidup kami diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Kami pun tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat di mana kami bekerja, biarlah kami juga menjadi garam dan terang di sana, dan kehidupan kami juga memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau juga akan menjumpakan mereka dengan pekerjaan yang baik, dan melalui pekerjaan itu, kehidupan ekonomi mereka juga diberkati. Dan biarlah itu juga bisa menjadi tempat atau ladang bagi mereka melayani Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi terang di sana. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semuanya, di mana kami mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau berkuasa di atas sakit penyakit itu. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan segala jenis penyakit. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat melihat dan mengandalkan Tuhan, serta percaya, menyandingkan diri pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk pemuda yang berulang tahun, yaitu Ira, Nola, dan Eca. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan selama mereka menjalani kehidupan mereka. Biarlah di usia mereka yang baru ini, Tuhanlah yang tetap menjadi penuntun mereka. Tuhanlah yang tetap menjadi teladan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 2 ayat 18. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Teman-teman dipersilakan untuk men-scan QR Code yang tertera pada layar, dan jangan lupa menambahkan nominal 10 di akhir persembahan.
sambil menyanyikan lagu KJ 302 Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasakannya dalam Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami hingga saat ini. Sekarang kami telah memberikan berkat persembahan kami yang tidak sempurna ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, berkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat untuk orang lain. Berkati juga pribadi yang mengelolanya agar dapat mengelola persembahan ini dengan bijak. Hanya kepadamu kami meminta dan berdoa. Haleluya, amin. Dari khotbah hari ini, kita dapat belajar bahwa kita bisa melihat Allah Bapa melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Allah Bapa meminta kita untuk beriman sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyikan lagu KJ 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta cinta kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya hadapku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah hidup dengan berpegang pada firman Tuhan yang membawa kehidupan dan membangun hubungan sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikasihi. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan sampai selamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 amin, Teman-teman diberikan waktu bersaat teduh sejenak dan aku serahkan kembali kepada pengurus.
Oke, cek. Shalom, selamat hari Minggu, teman-teman. Oke. I assume my voice terdengar dengan baik ya, teman-teman. Crystal clear ya. Oke. Di sesi ramah tamah ini, Ruli mau menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Next slide. Ya. Yang pertama, Ruli mau mengapresiasi pelayan firman yang bertugas pada hari ini, yaitu ada Kak Nathaniel Salaki dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Terima kasih Kak Nathan buat firman yang boleh kakak sampaikan hari ini. Kita belajar dari sosok Bapa yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu Allah gitu sendiri. Kiranya firman ini yang disampaikan oleh Kak Nathan nih, teman-teman umat terkasih, tidak berhenti di sini saja, tapi tetap bergema di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari boleh kita aplikasikan, boleh kita ingat selalu. Ruli mengucapkan banyak apresiasi mewakili kepengurusan majelis dan juga GKI Depok atas pelayanan yang mau Kanatan ambil untuk ibadah hari ini. Salam kasih dari kami buat rekan-rekan di GKI Taman Cibunut, juga khususnya buat teman-teman pemuda di sana ya Kanatan. Pasti. Oke, rekan-rekan terkasih boleh dong kita give reactions love untuk Kak Nathan. Di Zoom kan ada reaction love nih, ya kan? Kasih dong buat Kak Nathan supaya so he can feel the love in the air. Sudah tanda terima kasih kita buat Kak Nathan. Tuh dia sudah banyak love, hati-hati merah bermunculan. Thank you Kak Nathan sekali lagi. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya ya Kak. Oke, alright. Next slide, apa yang kita punya teman-teman? Nah, itu dia. Kita mau apresiasi pelayan yang bertugas hari ini. Ada warga-warga terkasih yang ada di GSG. Karena ini Minggu Ganjil dan April ini kita sudah mulai live streaming kembali gitu ya. Ruli mengucapkan terima kasih kepada Jessica selaku MC hari ini. Ada Kak Gina dan juga Peter selaku song leader hari ini. Ada El di keyboardist di belakang. Itu keyboard kan ya El? Ada Louis sebagai kahonis hari ini dan juga ada Bagus sebagai gitaris hari ini kayak gitu. Dan juga pokoknya Ruli mau ngapresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman, jangan pernah letih untuk melayani gitu ya. Kapanpun itu, nggak usah di pemuda maupun dimanapun kita berada, tetap sih pelayanan untuk harus nomor 1 pokoknya. Dan sampai bertemu di pelayanan-pelayanan selanjutnya, entah itu di GKI Depok, ataupun di pemuda, ataupun di mana itu. God bless you as always ya teman-teman. Boleh dong kita kasih love juga, reaction love buat rekan-rekan kita nih. Teman-teman kita yang mengambil pelayanan pada hari ini. We love you guys. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya ya. Cakep. Oke. What do we have next slide please? Oke. Kita tiba di sesi terima kasih, sesi apresiasi untuk Om Bambang. Sebentar, wajahnya Om Bambang belum dipinning, jadi Ruli belum melihat. Sebentar. Guys, boleh bantu pinning Om Bambang? Nah, itu dia, sudah kelihatan. Shalom, selamat sore Om Bambang. Selamat sore, Ruli. Selamat sore semuanya. Selamat sore Om. Tiba kita di sesi last appreciation dari Komisi Pemuda GKI Depok untuk Om Bambang. Ruli mewakili ketua dari kepengurusan Pemuda GKI Depok 2021 sampai 2023 mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan banyak apresiasi dari rekan-rekan pemuda untuk Om Bambang. Banyak mungkin kesalahan atau misalkan kita kadang suka lupa atau suka kadang nggak sopan sama Om Bambang, but forgive us gitu ya Om Bambang. Terima kasih buat pelayananmu yang tanpa jerih gitu loh. Kalau Om Bambang tuh selalu kita ingat nggak pernah ada waktu untuk beliau untuk mengeluh gitu. So, thank you so much Om Bambang untuk pelayananmu over 2 years gitu sama teman-teman pemuda. Thank you banget pokoknya juga teman-teman. Can we give reaction love juga buat Om Bambang so he can also feel the love. Iya Om, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Om Bambang. Ya,
Terima kasih Ruli, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore semuanya ya. Selamat sore juga untuk Pak Pendeta Nathanael dan Ibu Imelda dan Pak Richard. Ya, saya mengucap syukur eh, bisa bersekutu melayani bersama-sama pemuda-pemudi ya, bersama pengurus Ruli, Neta, Karina dan timnya cukup banyak ya. Ada Amsal, ada Bunga, ada Helen, yang mungkin saya nggak sebut satu persatu ya, dan juga untuk pemuda-pemudi yang lain. Saya terus terang mengucap syukur, banyak berkat yang saya dapatkan ya. Jadi bukan saja saya sebagai mendampingi seperti itu, tapi saya juga mendapat berkat ya. Banyak kado kasih, banyak kado kasih yang diberikan dari teman-teman ya. Pak, seringnya itu juga saya dapat surprise itu ketika saya banyak pergumulan gitu. Pergumulan ya. Dan itu yang menghibur saya seperti itu ya. Tahun-tahun 2021, 2022 itu pergumulan yang masih terus saya gumuli seperti itu, dan itu penghiburan dari saya ya. Satu hal kemarin, Ibu Pendeta Yael kalau nggak salah ya, dari Muara Karang ya, 2 minggu yang lalu, yang minggu lalu saya tidak hadir, itu ada satu kata yang sangat tepat sih menggambarkan persekutuan pemuda-pemudi di GKI Depok, yaitu kehangatan. Kalau nggak salah ada Neta ya di situ, ada Karina juga mungkin ya. Dia merasakan kehangatan, dan saya juga mendengar hampir setiap orang yang melayani gitu ya, baik itu panatua maupun pendeta yang melayani, dengan perkataan mungkin dengan terminologi yang lain, tapi maksudnya kehangatan seperti itu. Nah, itu yang saya juga merasakan kata-kata yang tepat dari Pendeta Ayal menggambarkan kehangatan bukan hanya ya dimulai dari saling menyapa ketika saat bersekutu ya, ketika di grup juga bagaimana ketika ada kedukaan seperti itu ya. Dan salah satu simbol kehangatannya, saya pakai baju yang diberi kado kasih dari teman-teman pemuda ya, baik kaos polo ini, kaos polo ya, ada gambar saya, di belakangnya ada ucapan dari banyak dari teman-teman. Ini juga sweater yang menghangatkan, juga pemberian kado Natal, ada 2 kado Natal. Terima kasih semuanya ya sudah memberikan. Ya, saya bersyukur, dan untuk kehangatan itu saya yakin juga itu bukan kehangatan yang sekedar terjadi karena teman-teman pemuda umurnya sama seperti itu ya, punya hobi sama, ada yang suka main bulu tangkis, ada yang ini. Saya pikir bukan. Itu lahir dari, ini juga tepat penggambaran Pendeta Yael yang menggambarkan kalau kita tinggal dalam Kristus, kalau kita tadi dikatakan oleh Kak Pendeta Nathanael, kalau kita berelasi erat dengan Kristus, pasti itu akan terjadi. Dikatakan 2 minggu yang lalu, di dalam Kristus itu ada nasihat, persekutuan kasih, kasih mesra, belas kasihan, bahkan sehati sepikir ya. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, kalau kita tidak menjadi anak-anak Allah yang tadi dikatakan berelasi erat dengan Bapa ya. Kita mengenal Bapa melalui Kristus seperti itu. Dan biarlah kehangatan yang seperti itu terus terjadi, semuanya tinggal dalam Kristus. Dan ada satu hal juga satu indikasinya kehangatan itu, saya melihat pengurus dan tim pengurus itu bisa mengajak
hampir semua jemaat pemuda-pemudi melayani ya. Kalau saya lihat yang generasinya Ruli, generasinya Neta, generasinya Rafael, Peter, semua sudah melayani. Tapi saya lihat dua generasi yang lain itu, generasinya Radit ya, Radit Johannes itu kalau nggak salah ini ya. Terus generasinya Dipa, ada tadi Jessica juga di generasinya ini ya, sama ya, generasi Kristo juga semua dilibatkan dan mereka sangat senang melayani, dan saya sangat bersyukur sih, sangat terharu sih melihat seperti itu. Jadi kehangatan yang benar-benar terjadi ya, seperti itu ya. Ya terus kehangatan di dalam Kristus terjadi ya. Nah, nanti selanjutnya memang saya akan undur diri secara formal ya, secara formal hanya karena kemajelisan seperti itu. Tetapi saya undur diri hanya secara formal, tapi tetap bisa bersama-sama. Nah, Ibu Imelda nanti akan sebagai pendamping. Ya, bagi Ibu Imelda, selamat bergabung dan selamat merasakan kehangatan bersama anak-anak pemuda ya. Mari menikmati berkat Tuhan dari pemuda, dan para pemuda pun menikmati berkat dari pendampingan Ibu Imelda. Maju terus pemuda-pemudi ya, bersama-sama dengan Ibu Imelda secara khusus, dan juga panatua-panatua dan pelayan-pelayan yang lain seperti itu. Mungkin ada satu hal penutup dari saya, template saya mungkin berbeda dengan template-nya Ibu Imelda. Ibu Imelda pasti punya keunikan, kekuatan yang saya tidak memiliki, begitupun sebaliknya seperti itu. Mari bersama-sama di dalam kehangatan dalam Kristus, para pemuda-pemudi bersama Ibu Imelda terus mengenal Kristus ya. Tadi dikatakan Pak Pendeta, kita terus mengenal Kristus, tinggal di dalam Kristus, kita menjadi garam dan terang ya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati ya. Terima kasih Om Bambang untuk pelayananmu. Berbicara terima kasih, ada satu pujian dari Kompa untuk Om Bambang. Terima kasih untuk segalanya. Boleh? Hit it, Gin, Peter. Kita telah bertemu dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bertemu lagi dan saling mengisi. Ku rindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu, ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kiranya kasih Allah
kiranya kasih Bapak menyertai kita semua. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Om Bambang. Thank you Om Bambang, God bless you nonstop. Salam sayang dari Kompa GKI Depok. Ya, salam sayang ya. Oke. Nah, next, kalau tadi Om Bambang sudah menyapa-nyapa nama kakak yang satu ini. Nah, beliau ini yang akan menemani kita beberapa masa yang akan mendatang. Mungkin secara formal tadi yang seperti Om Bambang bilang ya, harus digantikan oleh Kak Imelda. Dan Kak Imelda pun nanti akan juga punya cara-cara yang menarik untuk bisa membimbing kita teman-teman pemuda GKI Depok. Ruli mau welcome untuk Kak Imelda Indah Simorangkir. Shalom, selamat hari Minggu Kak Imel. Shalom kenal semua. Salam kenal Kak Imel tuh. Teman-teman, ini adalah Kak Imelda Indah yang akan menjadi majelis pendamping kita. Please welcome her with love gitu ya. Dan Kak Imelda, we're glad kita bakal bareng pelayanan ya Kak ya, untuk memajukan teman-teman pemuda generasi milenial ini ke depannya dan gitu. Untuk Kak Imel sendiri, same question, kalau mungkin Om Bambang sepatah dua patah kata apresiasi terakhirnya, kalau Kak Imel sepatah dua patah kata harapan gitu loh, apa sih yang akan kira-kira Kak Imel expect untuk pemuda ini? Ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Bambang, Pak Richard dan juga Pak Nathanael yang sudah bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada sore hari ini. Sungguh saya sangat bersyukur boleh bergabung bersama-sama dengan pemuda. Dan saya sangat terharu dengan kehangatan yang sudah terjalin selama ini ya, di mana kita sudah saling mengenal dan itulah kekuatan daripada pemuda ya. Jadi di situ ada semangat, ada saling melengkapi, saling mengisi dan saling membangun. Karena di dalam persekutuan Tuhan itulah kita saling bisa bertumbuh ya di dalam kasih Tuhan. Nah kiranya seperti firman Tuhan tadi yang kita dengar dari kata Nathanael, pelihara iman ya kepada Tuhan, itulah yang akan terus menjadi kekuatan bagi kita orang muda dalam setiap aktivitas kita. Biar segala sesuatu yang kita kerjakan itu semua ada di dalam Tuhan dan Tuhan pasti buat berhasil. Jadi kalau apapun persoalan dalam hidup kita, pergumulan apapun, jika kita berserah, pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu aja sih. Jadi tetap terus lanjutkan ya pelayanan kita di dalam Tuhan, persekutuan dalam Tuhan itu adalah hal yang prioritas yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan pemuda, kepada Pak Bambang juga yang sudah banyak memberikan inspirasi pada kita semua, hal-hal yang membangun, hal-hal kreativitas yang sangat baik ya, boleh ditingkatkan nanti untuk pelayanan kita terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Another applause juga buat Kak Imel. Anyway guys, betul gitu ya. Kalau kata Kak Imel, kalau kita bersandar pada pengertian kita sendiri, dan tadi Om Bambang juga menyampaikan hal yang mirip, kalau kita nggak berjuang bareng-bareng, ya nanti jatuhnya nggak, spirit pemudanya itu nggak ada gitu, spirit solidaritas kita nggak ada. And anyway, menyambut Kak Imel, kita seperti biasa gitu kan ya, ada satu lagu kalau menyambut kehadiran supaya lebih hangat untuk Kak Imel. Boleh dong Kak Gina dan Peter? It's good to see you here with me. I'm so glad you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you come. The Lord loves you.
We're so glad that you came. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Kak Imel. Kita kasih reaction love dulu dong buat Kak Imel. Kita belum kasih reaction love, so she also can feel the love in the air. Love-nya mana nih? Manto, selamat datang dan selamat melayani Kak Imel. Jangan kapok-kapok ya Kak Imel, nanti sama anak-anak pemuda, walaupun kita banyak keunikannya di Kompa, but we're really glad that you came with us. Thank you kakak. Oke, next slide. What do we have guys? Pengumuman untuk namanya ibadah minggu depan. Nah, mungkin Ruli sudah sempat teasing gitu ya dari ibadah minggu lalu. Kalau di bulan April ini kita akan melanjutkan yang pengurus sudah janjikan waktu bulan Februari silam, cuman karena situasi dan kondisi COVID kita harus tunda dahulu dan kita akan melanjutkannya. Yang mana di dalam ibadah minggu genap, yaitu minggu kedua dan minggu keempat, seperti contohnya minggu depan, tanggal 10 April 2022, ibadah minggu Komisi Pemuda bersifat on-site, jadi hadir di tempat yaitu di Gedung Serbaguna GKI Depok. Sejauh ini tidak dilaksanakan secara hybrid, jadi benar-benar hanya on-site, pure seperti offline sebelum kita ada pandemi. Nah, kalau untuk sesi online-nya itu akan dilaksanakan ibadahnya tuh ganjil gitu ya. Seperti contohnya pada ibadah hari ini, dan kompak, kelompok pemuda berdampak bersama badi-badi teman-teman sekalian, itu juga dilaksanakannya pada tiap ibadah ganjil. So, you can expect after this ibadah, akan ada kompak, ketemu sama teman-teman badi untuk membahas beberapa hal terkait topik ibadah hari ini ya. Dan minggu depan, ibadah onsite pemuda GKI Depok akan dilayani oleh Pendeta Harapan Nainggolan secara onsite ya, dengan tema My Best Friend. This is the continuation dari sifat Tuhan, yaitu selanjutnya kita akan bahas tentang sahabat gitu ya, di Gedung Serbaguna GKI Depok pukul 4 sore. So, see you there teman-teman gitu. Dan nanti kalau misalkan ada form gitu ya yang disebarkan pengurus untuk booking seat gitu ya, karena kita kan juga terbatas ya teman-teman. Teman-teman nanti expect dari humas yang akan ngedrop invitation-nya di grup WhatsApp ataupun di Instagram, boleh segera diisi untuk book your seat ibadah minggu depan kayak gitu ya teman-teman, 4 sore. So see you next week. Next slide, what do you have? Nah, ini dia. Ini yang sudah ditanya-tanya gitu ya. Teman-teman acara tuh sudah menggodok ini masuk ke dalam prokel karena dirindukan oleh teman-teman GKI Depok, terusnya teman-teman pemuda pada tahun lalu. Ya mungkin kalau tahun lalu kita benar-benar terbatas banget dan kita tidak masukkan prokel, tapi tahun ini karena situasi sudah mulai membaik gitu ya, kita akan ada olahraga, dan olahraga ini yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu badminton, 9 April di Gor Sinar Logam gitu ya, jam 3 sampai jam 6 malam. Nah, kalau kita ngomongin olahraga, biasanya siapa sih yang bisa kamu hubungin? Ada Amsal di sini. Ataupun feel free kontak teman-teman pengurus Komisi Pemuda GKI Depok. Aku mau ikutan main badminton 9 April gimana? Boleh banget. Chat whoever that teman-teman tahu dari Komisi Pemuda GKI Depok, pengurusnya siapa. Chat aja dan kita akan masukkan kamu di dalam daftar untuk kita bisa main bareng ya, bergabung untuk olahraga bareng 9 April jam 3 sore di Gor Sinar Logam. So, see you there teman-teman. Next slide. Oke, foto bersama. Walaupun kakak pendeta sudah izin live duluan, but it's okay. Kita mau foto bareng. We have 2 slides. Kita punya 2 slides. Oke, teman-teman boleh dimunculkan wajah cantik, wajah gantengnya, karena ini mau dimunculkan, ditayangkan di Instagram Komisi Pemuda GKI Depok, Instagram Komisi Pemuda GKI Sehits Indonesia, oke? Jadi tolong wajah-wajahnya dimunculkan, karena pasti nanti akan wajah kamu terlihat. Who is responsible to help me take the pictures? Siapa? Oke, ada Kristo. Karena Ruli mendapatkan kekesalan dari minggu lalu, katanya Kak Ruli kalau foto banyak banget 5 kali. Oke lah, kita cut ya. Jadi
kacang panjang sama cheese buncis ya. Oke, jadi karena ada 2 slide, jadi cukup lah ya, 2 kali tag aja ya. Jadi posenya kalau aku bilang kacang panjang, ikutan ya, A berarti. Kalau cheese buncis, giginya tolong dikelatanin ya, cheese buncis. Siap? Oke. Krista sudah siap, Tok? Siap, siap. Oke, slide pertama ya, kacang panjang ya. Kalian nggak tahu ada di slide mana, jadi ikut aja A, oke? Teman-teman yang di gereja siap ya, walaupun kalian pakai masker, ya udahlah ya, ikut aja euforionya. Kacang panjang ya, A. Kacang panjang. Oke, mantap. Satu lagi, buncis. Sekali lagi. Cheese buncis ya, I-nya kelihatan ya. Cheese. Oke, thank you everyone. Happy Sunday. Sampai bertemu di kompaknya masing-masing ya. Thank you, Kak. Thank you teman-teman sekalian. Buat pelayan kita masuk ke breakout room, kita mau eval sebentar ya. Bye-bye. Halo, recording yang di ruangan utama udah mati belum? Udah kayaknya. Udah ya, oke. Teman-teman yang di gereja